Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,52% ke angka 6.120. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham agro dan BRIS yang memang secara tren saat ini masih sangat uptrend. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang laba bersih semester 1 tahun 2021 masih naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN hari ini naik 3% ke harga 1.350. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BBTN saat ini masih bergerak sideways. Dan saat ini masih berada di antara support di harga 1.300 dan resisten saat ini di harga 1.400. Sedangkan untuk resisten EMA50 jika kita lihat saat ini berada di harga 1.435. Jadi untuk tren jangka menengah memang BBTN saat ini masih kurang bagus. Karena memang masih bergerak downtrend dan berada di bawah garis EMA50 dan 150. Untuk EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1.570. Dari artikel berita ini bisa kita lihat laba bersih BBTN untuk kuartal 2 masih naik 19% lebih. Jadi ini merupakan salah satu sentimen yang membuat BBTN hari ini masih bergerak naik. Dan dari data broker Summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham BBTN. Tapi akumulasi hari ini tidak ada artinya apa-apa karena dalam 3 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Tapi bisa kita pantau apabila dalam 1 minggu ke depan asing setiap hari mulai terlihat masuk melakukan akumulasi, maka ini merupakan sentimen positif untuk saham BBTN. Karena asing sudah mulai masuk kembali mengakumulasi saham ini, sehingga potensi untuk lanjut naik akan lebih besar. Jadi dari data yang kita lihat, BBTN saya lihat masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 1.400 dalam 1 minggu ke depan. Tapi ingat, harga 1.400 saat ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Belum lagi garis EMA50 saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Apabila turun menyentuh harga 1.400 akan berubah menjadi resisten yang sangat kuat untuk saham BBTN. Dan saat BBTN berhasil break dari harga 1.400, maka harga 1.400 akan berubah menjadi support kuat apabila langsung menembus garis EMA50. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBTN di harga 1.300 atau malah di bawahnya, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1.300, BBTN masih sangat layak untuk di hold saat ini. Karena memang trennya saat ini sudah mulai pelan-pelan mengarah ke atas. Jadi memang belum terkonfirmasi mulai bergerak uptrend, tapi potensi itu masih ada. Karena sebelumnya bergerak downtrend, saat ini sudah mulai bergerak sideways. Tinggal kita lihat apakah berhasil break dari garis EMA50 atau enggak. Apabila dalam 1 minggu ke depan harga di 1.400 atau garis EMA50 berhasil ditembus BBTN, maka BBTN berpotensi untuk mulai bergerak naik kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mandiri. Saham Mandiri hari ini malah ditutup turun 2% lebih ke harga 5.750. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Mandiri masih bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 5.700 atau support berikutnya di harga 5.600. Tapi support terdekat saat ini di 5.700. Untuk resisten jika kita lihat ada di harga 6.000 dan untuk garis EMA50 saat ini sudah turun di bawah harga 6.000 dan berada di harga 5.950. Jadi ini bisa kita jadikan patokan seperti saham BBTN tadi, apabila masih gagal break dari garis EMA50, ada potensi itu turun kembali. Jadi untuk Mandiri juga bisa kita lihat berhasil rebound dari daerah support di harga 5.700. Saat berusaha untuk break dari garis EMA50 masih gagal break dan saat ini mulai turun kembali. Jadi apabila sebuah saham secara tren jangka menengah bergerak downtrend dan garis EMA50 dan 150 sudah berubah menjadi resisten, kita harus hati-hati karena selama masih gagal naik di atas kedua garis tersebut, saham-saham yang kita punya ada potensi untuk berbalik arah dan turun kembali. Tapi apabila terkonfirmasi break, maka itu akan berubah menjadi support kuatnya. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways.
Dan untuk laba bersih, Mandiri untuk kuartal 2 juga masih bergerak naik. Tapi di sini datanya untuk semester 1. Jadi gabungan antara kuartal 1 dan kuartal 2 untuk tahun 2021. Masih naik 21% lebih. Jadi sama-sama memang masih mendapatkan sentimen positif atau laporan keuangan masih bagus saat ini. Tapi untuk Mandiri malah dibuat turun 2% lebih. Karena memang masih gagal naik melewati garis EMA 50. Sedangkan untuk BBTN tadi baru mendekati resisten di harga 1.400. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Dan asing hari ini juga melakukan distribusi pada penurunan 2% ini. Tapi jika kita lihat selama 3 minggu terakhir ini, secara keseluruhan asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham Mandiri. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini Mandiri masih bergerak sideways dan sudah turun mendekati support di harga 5.700, untuk teman-teman yang mau entry sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 5.700. Atau mau tunggu di sekitar harga 5.600-an juga masih oke. Karena sebelumnya Mandiri juga sempat turun menyentuh atau mendekati harga 5.600. Jadi apabila kita lihat di sekitar daerah sini Mandiri mulai turun dan berhasil naik kembali, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan setelah berhasil entry, maka target untuk take profit adalah di sekitar resisten di garis EMA 50 atau di harga 6.000. Apabila terlihat masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang tujuannya trading jangka panjang atau investasi pada saham Mandiri, selama masih bertahan di atas harga 5.500, menurut saya Mandiri masih sangat layak untuk di hold apabila tujuannya memang untuk investasi. Tapi untuk trading, sebaiknya beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Selanjutnya saya menganalisa saham Demas. Demas hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 196. Dan hari ini Demas sempat naik lumayan tinggi di atas harga 200 dan sempat menyentuh harga 204. Nah, kenaikan tinggi hari ini memang karena hari ini keluar berita bahwa Demas juga laporan keuangan untuk semester 1 naik lumayan tinggi. Jika kita baca, naik 100% lebih dibandingkan semester 1 2020. Nah, setelah keluar berita ini memang Demas langsung banyak dibeli investor maupun trader sehingga naik lumayan tinggi. Tapi pada saat penutupan malah turun kembali di bawah harga 200. Dan candle hari ini menurut saya kurang bagus karena shadow ke atas lumayan panjang. Dan secara tren juga saat ini Demas masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat untuk support kuatnya saat ini di sekitar harga 192. Jadi setiap kali menyentuh harga 192, Demas masih bisa bertahan. Dan teman-teman bisa lihat juga di posisi ini berhasil rebound. Tapi berusaha untuk break dari garis EMA 50 masih gagal break. Setelah itu turun kembali mengetes daerah supportnya. Ini juga sama, turun menyentuh support di harga 210, berhasil rebound, berusaha untuk break dari garis EMA 50, gagal break dan turun kembali. Karena itu alasannya kenapa saya sarankan untuk take profit dulu apabila masih gagal break dari garis EMA 50. Jadi saya sarankan untuk lakukan trading jangka pendek untuk saham-saham yang memang secara tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Jadi kita tunggu di sekitar daerah support, apabila bisa rebound, kita entry. Apabila terlihat masih gagal break dari resistennya, apalagi resisten di EMA 50 atau 150, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan apabila ternyata kita take profit dan keesokan harinya berhasil break dari garis EMA 50 atau 150, kita masih bisa lanjut entry juga tidak masalah. Paling tidak kita sudah profit. Daripada contoh kita beli di sekitar harga 210, gagal break dari resisten EMA 50, kita masih hold terus selama masih bertahan di atas support dan ternyata support terlewati, kita tidak cut loss dan terus bergerak turun sehingga kita akan rugi lumayan dalam. Tapi apabila kita beli di daerah support dan pada saat break resisten masih gagal, kita take profit dulu, paling tidak kita sudah profit. Setelah itu mungkin kita bisa cari saham lain lagi atau tunggu kembali saham yang kita take profit ini di daerah supportnya. Apabila berhasil rebound baru kita entry kembali. Itu akan lebih enak apabila kita swing trade pada saham-saham yang sedang bergerak sideways seperti ini.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih melakukan distribusi pada kenaikan 2% ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat DMAS dalam minggu depan masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 205. Dan ingat, pertimbangkan untuk take profit apabila garis EMA 50 masih gagal ditembus oleh saham DMAS. Dan untuk entry-nya, karena saat ini juga dekat dengan harga 192, sebaiknya untuk lebih amannya adalah tunggu di sekitar harga 192 sampai 194 untuk lebih amannya apabila kita mau entry. Karena candle hari ini menurut saya masih kurang bagus. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham JSMR. Saham JSMR hari ini ditutup naik 0,26% ke harga 3.850. Dan jika kita lihat di grafik ini juga bisa kita jadikan contoh untuk belajar. Jadi lanjutan dari analisa yang tadi. Bisa kita lihat untuk JSMR sebelumnya juga bergerak sangat downtrend, sempat terbentuk double bottom dan ini terkonfirmasi setelah berhasil break dari garis EMA 50. Dan teman-teman bisa lihat, ini contohnya berusaha untuk break dari garis EMA 50, gagal break. Pada saat di sini terkonfirmasi break. Tapi saat berusaha untuk break dari garis EMA 150 masih gagal break. Cuma bedanya, karena sudah berhasil break dari garis EMA 50, trennya akan lebih bagus daripada pada saat berada di bawah garis EMA 50. Jadi apabila tiga saham tadi, ketiga-tiganya masih berada di bawah garis EMA 50, di contoh grafik ini bisa kita pelajari bahwa apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Jadi saat ini trennya akan mulai bergerak sideways, tapi jika kita lihat secara tren untuk jangka menengah, trennya sudah mulai lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi sebelumnya lower low, ini sudah higher low. Jadi secara tren bisa kita lihat ini sebenarnya sudah mulai ada reversal trend. Cuma memang kita harus tunggu konfirmasi berhasil break dari garis EMA 150 baru bisa kita konfirmasi trennya akan mulai uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi saat ini walaupun masih gagal break, dia sudah mulai bergerak sideways dan garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi bisa kita lihat berusaha untuk naik melewati garis EMA 150, gagal break, turun kembali. Hari ini juga menurut saya candlenya kurang bagus. Karena shadow-nya juga sangat panjang ke atas, berusaha untuk mendorong ke atas masih gagal dan ditutup di zona merah. Sedangkan untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di harga 3.760. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 3.980. Tapi untuk lebih enaknya kita anggap resistennya di harga 4.000 karena memang harga 4.000 juga beberapa kali masih gagal ditembus saham JSMR. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan hari ini juga memang keluar berita bahwa kemarin keluar berita laba bersih JSMR juga meningkat lumayan tinggi. Ini yang membuat memang harga JSMR dalam 1 minggu terakhir ini masih terus bergerak naik. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini disertai sedikit distribusi. Dan asing hari ini masuk melakukan akumulasi pada saham JSMR. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham JSMR di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja saham ini. Jadi tidak perlu melakukan take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, untuk lebih amannya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Karena saat ini berada di antara support dan resisten, paling aman kita tunggu di daerah support dulu. Pada saat mendekati daerah support, JSMR masih bisa berhasil rebound, kita bisa ikutan entry. Terus untuk take profitnya teman-teman bisa ada dua pilihan, mau swing trade, jual di sekitar resisten apabila gagal break, atau hold saja terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena apabila masih bertahan terus di atas garis EMA 50, ada potensi untuk break dari garis EMA 150. Karena apabila berhasil break, maka JSMR akan mulai uptrend dan target berikutnya adalah di harga 4.200. Jadi saat ini untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya hold saja saham ini karena patternnya atau trennya sudah mulai bagus. Apalagi ini sudah terkonfirmasi pola reversal trend, double bottom, berhasil break dari garis EMA 50, trennya sudah mulai bagus. Tapi tetap
Walaupun trennya sudah mulai bagus, apabila garis EMA 50 gagal menahan saham GSMR, tetap saran saya take profit saja apabila teman-teman beli di harga bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.